Cahaya telah tertutup, cinta yang lalu tertinggal jauh dalam. Dari pusat jantung kota Metro, kami hadir di channel 91,3 FM. Dipancar luaskan dari markas siap, Jalan AR Prawira Negara nomor 5 Kota Metro, Radio Metropolis, the best information and music. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Metropolis terkasih, pendengar setia Radio Metropolis FM di Kota Metro dan warga Metro yang bahagia. Senang dan bahagia sekali kembali kita ketemu lagi di paket acara Metropolitan Pendidikan Hukum Berkelanjutan kerjasama pemerintah Kota Metro, Radio Metropolis FM dengan Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Metro. Dan pada hari ini kita kembali akan mendengarkan sebuah pembicaraan tentang hukum yang akan dipandu oleh host kita, Ibu Artanti Fitria, Sarjana Hukum. Dari Studio 1, saya Budi yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti. Silakan Mbak Artanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, izinkan saya menyapa seluruh kerabat Metropolis, warga Kota Metro dimanapun kalian berada. Kita kembali lagi bersama program Metropolitan Metro Pendidikan Hukum Berkelanjutan, ruang dialog hukum yang menjembatani nilai-nilai keadilan dan nurani kemanusiaan. Bersama saya Artanti Fitria dari Pengadilan Negeri Metro. Metropolitan kali ini akan membahas tentang salah satu aplikasi Mahkamah Agung Republik Indonesia bernama e-Court yang merupakan aplikasi untuk pendaftaran perkara dan persidangan elektronik di pengadilan. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, ada Bapak Ansori Zulfika SHMH. Beliau ini merupakan Panitera Muda Perdata di Pengadilan Negeri Metro. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana nih Pak kabar hari ini? Apakah sehat? Alhamdulillah sehat Mbak. Oke, sudah siap ya Pak memberikan informasi kepada kerabat Metropolis? Insya Allah siap. Oke, di sebelah Bapak Ansari ada Mbak Nadia Raisofi SH. Beliau ini merupakan analis perkara peradilan yang bertugas di Kepaniteraan Perdata. Selamat pagi Mbak. Pagi Mbak. Bagaimana, sehat? Insya Allah sehat. Sudah siap? Insya Allah siap juga. Baik, karena kedua narasumber kita nih sudah sangat siap memberikan informasi kepada kerabat Metropolis terkait aplikasi e-Court. Kita mulai saja ya Pak untuk perbincangan kita pada hari ini. Mungkin pertama kita akan bahas hal mendasar mengenai aplikasi e-Court ini. Mungkin dimulai dari dasar hukum dan tujuannya ada aplikasi e-Court ini. Boleh dijelaskan Pak Ansori, silakan. Dasar hukum aplikasi e-Court ini ada pada Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2019 yang kemudian disempurnakan dengan Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik di pengadilan. Nah, tujuannya ini kan untuk mempermudah layanan bagi masyarakat pencari keadilan dalam hal pendaftaran perkara perdata di pengadilan, dan ini juga untuk menghemat biaya dan waktu seperti itu Mbak. Oke, tadi e-Court ini dasar hukumnya dari Perma nomor 7 tahun 2022 yang merupakan penyempurnaan dari Perma 1 tahun 2019 ya Pak. Benar ya? sekali. Jadi boleh tahu nggak nih untuk kasih tahu ke informasi ke kerabat Metropolis perbedaan dari kedua Perma ini? Boleh Mbak Nadia mungkin mau jelasin? Terima kasih Mbak Tanti. Jadi untuk perbedaan Perma nomor 1 tahun 2019 ini ke Perma nomor 7 tahun 2022 ini sebenarnya perbedaan utamanya di Perma 7 tahun 2022 ini dia lebih menguatkan untuk persidangan secara elektronik. Jadi pada Perma 7 tahun 2022 ini persidangan elektronik itu sangat diutamakan, bahkan nantinya akan dilaksanakan semuanya secara elektronik. Maksudnya walaupun dia tetap ada sidang hybrid, cuman rata-rata sudah dilaksanakan secara elektronik. Lalu kemudian Perma 7 tahun 2022 ini juga memperkenalkan yang namanya surat tercatat. Jadi apabila dipanggil
lewat domisi elektronik tidak bisa dipanggil alternatif lain, dipanggil dengan cara surat tercatat seperti itu. Lalu juga adanya memperkenalkan sidang hybrid. Jadi sidang tuh bisa bisa tatap muka, bisa juga melalui elektronik. Lalu perubahan di definisi hari. Jadi kalau di Perma 1 tahun 2019 itu untuk definisi harinya itu adalah hari kerja. Jadi kan kurang pasti ya hari kerja, ada yang sampai hari Jumat, ada yang sampai hari Sabtu gitu kan. Jadi dirubah menjadi hari kalender sehingga lebih pasti dalam berlitigasi nantinya. Lalu terakhir tuh untuk pendaftaran prodeo. Nah, di Perma 7 tahun 2022 ini sudah bisa dilakukan pendaftaran perkara secara prodeo. Jadi apabila akan melakukan pendaftaran perkara permohonan melalui prodeo, ada menunya di situ di ikot melakukan pendaftaran, namun diisi bukti ketidakmampuan ekonominya, yaitu bisa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Itu Mbak Tanti kira-kira. Oh baik, jadi dapat disimpulkan bahwa Perma 7 tahun 2022 ini tidak hanya memperluas cakupan dari Perma nomor 1 tahun 2019 ya, tapi juga memperkuat penerapan peradilan elektronik agar semakin efektif dan efisien. Baik, kemudian mungkin nih kerabat Metropolis belum tahu terkait dengan aplikasi e-court. Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu pengertian dari e-court ini sendiri. E-court itu merupakan sebuah instrumen dari pengadilan untuk mempermudah masyarakat dalam hal proses pendaftaran perkara. Kemudian biar masyarakat juga tahu perkiraan biaya perkara itu berapa sih. Kemudian nanti dia bisa membayarnya juga melalui virtual akun, jadi nggak perlu datang ke bank, cukup pakai aplikasi perbankan yang ada aja. Kemudian nanti dia persidangan juga nanti dipanggilnya secara online kayak gitu. Putusannya juga melalui aplikasi juga. Jadi nggak repot Mbak. Kalau dulu kan kita sidang mau daftar untuk perkara itu harus ke pengadilan. Kalau rumahnya jauh kan lumayan juga tuh ongkos kayak gitu. Jadi ini benar-benar mempermudah Mbak. Cukup punya kuota gitu aja ya Pak ya. Cukup punya kuota Jadi aplikasi ini benar-benar memudahkan banget ya Pak untuk persidangan ya Pak ya. Iya, benar-benar memberikan kemudahan layanan untuk pencari keadilan. Oke. Nah, karena aplikasi e-court ini kan basicnya ya aplikasi ya Pak ya. Iya. Seperti aplikasi pada umumnya yang kita harus punya akun, harus bisa login untuk bisa daftar perkara ya kalau dalam hal ini ya. Nah, gimana nih Pak cara para pengguna untuk mendaftarkan akunnya di aplikasi e-court? Pengguna ini kan ada beberapa pengguna ya Mbak. Salah satunya adalah advokat, kemudian pengguna masyarakat biasa dan badan hukum. Nanti Mbak Nadia bisa ngejelasin tentang itu aja. Nanti saya bahwa untuk mendapatkan register akun atau user e-court untuk advokat itu dia bisa buka laman web e-court mahkamaagung.go.id, kemudian cari ini Mbak, nanti register pengguna terdaftar, klik di situ, kemudian daftarkan email dan password. Selanjutnya nanti ada kode captchanya tuh Mbak, dimasukkan kode captchanya, kemudian diklik oke gitu. Setelah itu nanti di alamat suratnya secara elektronik itu emailnya nanti ada link tautan kayak gitu. Link itu bukanya nanti kembali dia ke website e-court Mahkamah Agung. Bukanya tentu dengan user yang sudah dikasih dengan passwordnya. Selanjutnya untuk advokat itu nanti dia ngisi yang namanya nomor pesan singkat aplikasi WhatsApp-nya, karena nanti kita kirim-kirim pemberitahuan lewat situ. Kemudian domisili elektronik yang biasa disebut email tuh ya. Kemudian nomor KTP, selanjutnya nomor kartu tanda anggotanya, nomor rekening bank yang paling penting, berita acara sumpah kayak gitu. Setelah diisi kemudian dia wajib mengunggah dokumen tersebut bentuk elektroniknya ya, dalam bentuk file PDF dan JPEG, kemudian didaftarkanlah itu. Nah,
Kalau advokat itu daftarnya kemana? Daftarnya adalah di pengadilan tinggi tempat dia disumpah. Oke. Nah, setelah didaftar, diregister, kemudian nanti pengadilan tinggi akan melakukan verifikasi terhadap pendaftaran Akun, tersebut, sehingga nanti advokat itu bisa dapat usernya kayak gitu. Setelah dapat user, tentunya daftar perkara dong. Nah, daftar perkara itu nanti dia login ke aplikasi e-court tersebut. Nah, daftarnya ada macam-macam, Mbak. Nah, yang pertama gugatan, ada permohonan, ada verzet, ada upaya hukum. Nah, yang saya contohkan adalah seumpamanya dia di perkara gugatan ya. Nanti pas daftar perkara gugatan itu dia wajib mengunggah data dalam bentuk PDF. Yang pertama adalah kartu tanda anggotanya, berita acara sumpahnya, KTP-nya, terus surat kuasa yang paling penting nih. Karena advokat ya, Pak, iya, ya. surat kuasa yang paling penting, dan perlu juga diteliti surat kuasanya oleh penerima kuasa. Setelah itu gugatannya, Mbak. Nah, gugatannya ini selain filenya tadi kan PDF ya, khusus untuk gugatan itu atau permohonan dia harus melampirkan juga file Word-nya biar nanti bisa dikonversi ke aplikasi lain. Nah, setelah mendaftar, nanti dia akan mendapatkan ini ya, pemberitahuan kayak gitu. Bahwa akunnya sudah selesai. Bahwa pendaftaran perkaranya sudah kayak gitu. Okay. Untuk surat kuasanya udah dileges ya. Oh ya, udah didaftarkan iya. ke panitera hukum ya. Pada pengadilan ya. Yang kedua tadi harus juga upload bukti surat awal, Mbak. Nah, bukti surat ini yang diupload kalau berdasarkan aturan perma tersebut adalah bukti surat yang sudah dimaterai dan dicap pos, artinya dinasali untuk pembuktian di persidangan seperti itu. Gampangnya dileges gitu ya, Pak. Dileges lah. Gitu. Pos ya. Di pos. Nah, selain tadi kan pengguna advokat ya, pengguna terdaftar yaitu advokat. Nah, apakah perorangan atau kayak ini masyarakat nggak mau pakai advokat deh, Bu, gitu. Saya mau sendiri aja sidangnya. Bisa nggak kira-kira daftar lewat e-court? Baik, kalau untuk pengguna yang tidak terdaftar itu pengguna insidentil ya namanya, itu kayak perorangan kan, itu dia bisa mendaftar lewat e-court, malah dia mungkin nggak seribet advokat ya, cuma dia emang pertama itu dia harus datang ke pengadilan, lalu dia ke PTSP e-court. Setelah itu katakan bahwa akan mengajukan perkara melalui e-court. Nah, nanti pihak PTSP e-court akan meminta data-data dasar seperti KTP, terus itu nomor WA, domisili elektronik, dan juga rekening banknya itu diminta sama petugas PTSP untuk diregistrasi. Setelah didaftarkan dan apabila berhasil, maka nanti si pengguna insidentil itu akan menerima verifikasi di domisili elektroniknya yang tadi sudah dia daftarkan bahwa akunnya sudah terdaftarkan, jadi menerima login paspor dan pasportnya. Dan setelah itu dia bisa membuka sendiri di aplikasi e-court mahkamah-agung.go.id, masukkan login yang tadi telah dikirimkan, lalu dia bisa langsung memilih perkara apa yang akan didaftarkan, entah itu atau gugatan, permohonan, dan lain-lain. Setelah itu dia mengisi data-data dasarnya, biasanya mengupload bukti-bukti awalnya untuk pendaftaran perkara tersebut. Lalu ketika pengguna melakukan upload itu upload tuh ada 2 file ya, Mbak, ada PDF, ada Word-nya juga. Terus kalau misalkan bukti-bukti awal itu lebih dari 1, bisa digabungkan nanti diupload berupa zip atau RAR seperti itu. Nanti setelah dia mendaftarkan semuanya, setelah itu nanti muncul template form persetujuan untuk bersetuju beracara secara elektronik. Lalu setelah dia mengklik form itu dan terverifikasi, maka nanti akan digenerate virtual account untuk melakukan pembayaran panjar secara online. Seperti itu. Oke, jadi tadi dapat simpulkan bahwa ada 2 pengguna ya. Kalau di e-court ini apa ya? Ada pengguna terdaftar dan pengguna insidentil yang bisa membuat akun ya di aplikasi e-court Dan ini. satu lagi badan hukum, Mbak. Oh, gitu. Badan hukum. Nah, kalau badan hukum itu dia harus melampirkan surat tugas dan
kartu bahwa dia itu adalah pegawai dari institusi tersebut. Baik. Kayak gitu. Proses pendaftarannya sama kok dengan ya, dengan ini registrasinya sama ya dengan Pak, pengguna terdaftar ya, Pak? Iya, insidentil. insidentil. Sama. Jadi Seperti itu. register akunnya sama dengan pengguna insidentil ya untuk Iya. badan hukum. Iya, dia harus datang ke pengadilan negeri. Untuk membuat akun tadi itu ya Pak Iya, ya. seperti itu. Baik, menarik sekali ya Sobat Metropolis, pembahasan kita tentang aplikasi e-court ini. Kira-kira tahapan apa lagi nih yang dapat kita lakukan untuk persidangan elektronik di aplikasi e-court? Kita akan kembali beberapa saat lagi, tetap di Metropolis. Metropolis is the best information and music. Metropolis is the best information and music. Tips pencegahan terhadap bahaya kebakaran. Selalu periksa instalasi listrik di rumah Anda setahun sekali. Waspada terhadap sumber api seperti kompor, setrika, lilin, dan sebagainya. Jangan gunakan sumber panas atau api tanpa pengawasan. Jauhkan sumber api dari jangkauan anak-anak. Hindari penggunaan stop kontak dengan ekstensi yang bertumpuk-tumpuk. Matikan lampu, kompor, dan alat listrik setelah selesai digunakan atau saat Anda bepergian. Matikan mesin kendaraan Anda saat mengisi BBM di SPBU. Hindari membakar sampah saat terik matahari. Dan ingat, selalu sediakan APAR, alat pemadam api ringan di rumah Anda. Waspada terhadap bahaya kebakaran di Kota Metro. Bila terjadi kebakaran, segera hubungi pos pemadam kebakaran dan penyelamatan di Jalan AR Prawira Negara nomor 39 Metro Pusat. Telepon 0725 45339 atau Danton Damkar di 0853 7762 2622 dan Jaga 1 di 0852 6998 1748 atau dan Jaga 2 di 0853 6837 5716. Ingat, setiap laporan akan ditindaklanjuti. Jangan pernah memberikan laporan palsu. Mari kita cegah bahaya kebakaran di Kota Metro. Damkar, pantang pulang sebelum padam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Metro melalui Radio Metropolis FM. Call Center 112. Call Center 112 milik Kota Metro. Bila Anda ingin membutuhkan bantuan dan ingin melapor tentang masalah kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pohon tumbang, tiang roboh, penggunaan ambulan, masalah kriminalitas, kekerasan, narkoba, penanganan ODGJ, orang terlantar, serangan hama, evakuasi sarang tawon, evakuasi hewan liar, gangguan PLN, dan informasi pelayanan lainnya yang ada di Kota Metro, hubungi kami, Call Center 112. Call Center 112, informasi pelayanan untuk warga Kota Metro. Call Center 112, program pemerintah untuk masyarakat Kota Metro. FM. Kerabat Metropolis, kita kembali lagi pada sesi 2 pembahasan aplikasi e-court. Mungkin kita bisa lanjutin ya Pak dan Mbak, tahapan selanjutnya setelah register nih. Kira-kira apa lagi tahapan selanjutnya? Silakan. Ya, baik, setelah melakukan register perkara, nanti kan dalam mendaftar perkara tadi, pengguna terdaftar akan langsung mendapatkan yang namanya e-SKUM. E-SKUM itu elektronik surat kuasa untuk membayar yang nanti di-generate secara langsung di e-court. Nah,
dalam proses generate ini, eskum ini akan dihitung berdasarkan komponen biaya apa saja yang nantinya sekiranya keluar sesuai dengan perkara yang dia daftarkan. Jadi setelah itu, setelah ditaksir biaya panjar itu, sehingga akhirnya menghasilkan eskum tadi, elektronik surat kuasa untuk membayar. Lalu di dalam eskum itu adalah dia nanti berupa nomor virtual account. Nomor virtual account itu nantinya bisa dibayarkan melalui bank. Biasanya bank BSI ya Pak ya, BRI atau bank apa saja? Semua bank pemerintah bisa. Semua bank pemerintah bisa. Semua. Dan kantor pos juga bisa loh Mbak. Nah iya, dan bisa juga dibayar lewat kantor pos. Bisa. Bisa dibantu nanti di kantor pos. Nah setelah dibayarkan, itu tadi pembayaran itu secara online, skum tersebut nanti akan dikonfirmasi lagi ke domisili elektronik bahwa pendaftaran perkara telah selesai dilakukan. Lalu setelah itu perkara setelah masuk nih, setelah dibayarkan, perkara akan kembali diteliti oleh petugas pengadilan. Jadi perkara diteliti apakah perkara itu memenuhi persyaratan, ataukah perkara itu tidak memenuhi persyaratan, atau kurang lengkap atau seperti apa. Nanti kalau misalkan perkara itu ditolak dengan alasan-alasan tersebut, alasan-alasan penolakannya nanti dituliskan juga pada e-court. Tolaknya pun di aplikasi e-court. Lalu ditulis alasan penolakannya. Lalu setelah itu diberitahukan ke domisili elektronik si pendaftar tersebut, pengguna tersebut. Setelah itu uang panjar yang tadi dibayarkan dikembalikan utuh lagi ke si pembayar tadi, ke rekening bank yang tadi sudah didaftarkan di awal di e-court. Ya, dikembalikan karena perkaranya nggak jadi nih. Namun apabila perkaranya sesuai dan dapat didaftarkan, maka setelah itu perkara didaftarkan di sistem informasi pengadilan. Dalam hal ini aplikasi SIPP, didaftarkan di aplikasi SIPP, maka akan mendapatkan nomor perkara. Nah, nomor perkara itu diberitahukan kembali kepada pengguna ke domisili elektroniknya nomor perkara tersebut. Lalu setelah itu akan dilakukan penunjukan majelis hakim. Setelah melakukan penunjukan majelis hakim, panitra akan melakukan penunjukan panitra pengganti dan jurusita. Lalu setelahnya nanti untuk tergugat kan pertama kali, jadi kita belum tahu nih domisili elektronik si tergugat. Kan baru yang penggugat atau pemohonnya ya. Jadi karena kita belum tahu domisili elektroniknya, untuk pertama kali tergugat dipanggil melalui surat tercatat oleh si jurusita yang ditunjuk pada perkara tadi, dipanggil surat tercatat. Lalu kemudian apabila nanti tergugat datang, diinfokan sidang akan dilanjutkan berikutnya secara elektronik, maka dimintakan domisili elektroniknya. Apalagi kan sekarang kan domisili elektronik ini kan dulu di Perma 1 tahun 2019 itu kan hanya email, namun sekarang sudah bisa WhatsApp ataupun nomor handphone. Jadi lebih luas ya. Iya, pasti insya Allah pasti punya kan dia kan gitu, punya domisili elektronik gitu. Nah berikutnya itu cuman setelah itu dilakukan pemanggilan lagi kan. Nah setelah dilakukan pemanggilan, biasanya majelis hakim itu melakukan mediasi dulu sebelum dilakukan sidang secara elektronik. Majelis hakim memanggil untuk mediasi. Bagaimana kira-kira mekanisme mediasi ya Pak Ansori ya? Oh iya, baik, akan saya jelaskan mengenai mekanisme mediasi. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai mekanisme mediasi, saya ingin sedikit menambahkan ya Pak tentang penolakan perkara tadi. Nah, kalau perkara ditolak itu nanti dijelaskan Mbak, kenapa alasannya ditolak kayak gitu. Ada alasannya sehingga nanti pihak yang mendaftar perkara bisa memperbaiki gitu, dan uangnya dikembalikan utuh tanpa potongan sepeser pun. Apapun ya Pak ya. Jadi iya, kalau ada. Misalnya 200.000 baliknya 200.000 lagi ya, ya Pak. komplit, karena kan belum kepake sama sekali tuh. Nah, untuk prosedur mediasi gini Mbak, nanti kan setelah majelis hakim menetapkan hari sidang, kemudian para pihak kan dipanggil nih. Nah, kalau pihaknya lengkap, maka akan dilakukan mediasi. Tapi kalau nggak lengkap, panggil kembali pihak tergugatnya. Kalau sudah lengkap, nanti mediasi. Mediasi itu apa sih? Ya, mediasi itu rembukan Mbak, musyawarah kayak gitu. Musyawarah untuk mencapai kesepakatan tentang perkara tersebut. Nah, nanti majelis hakim itu memberi kesempatan kepada para pihak penggugat dan tergugat, mau ada mediator dari pengadilan atau punya mediator sendiri berlisensi dari luar pengadilan kayak gitu. Jikalau dia memilih mediator dari pengadilan,
nanti ada daftar mediatornya. Itu hakim-hakim yang ada di pengadilan sudah punya sertifikat mediator Harus semua. bersertifikat ya Pak Iya hakimnya ya. harus Jadi dong. nggak semua hakim bisa ya. Nggak semua. Harus yang bersertifikat. Harus yang mediator. bersertifikat dan mediator luar juga tentunya harus yang sudah bersertifikat ya. Nah, ini ada jangka waktunya loh Mbak. Jadi nggak bisa lama-lama nih. Mediasinya ini nih, nggak udah, bisa. Saya pikir-pikir dulu deh mau apa enggak gitu, nggak bisa ya Pak Nggak ya? bisa. Nggak bisa selama itu. Jadi ada waktu 30 hari kerja. 30 hari kerja untuk mediasi. Nah, tapi kalau kurang gimana nih? Kalau kira-kira bakal damai atau ada kemungkinan damai, para pihak bisa mengajukan secara tertulis untuk memperpanjang waktu mediasinya. Oh, gitu. 30 hari lagi. Jadi kalau 30 hari pertama nggak cukup, sekiranya nggak cukup gitu. Minta lagi Minta dong. lagi, gitu. Dikasih 30 hari lagi. Nah, setelah 30 hari yang kedua, jadi total 60 hari 60 hari, kerja. ya. Nah, ini harus ada kesimpulan nih. Berhasil atau tidak mediasinya. Mediasinya berhasil kan ada kesepakatan nih. Bisa sebagian berhasil, sebagian enggak. Ya. Ada hal-hal yang bisa disepakati, ada yang enggak. ya, Nah, kalau dia tidak disepakati mediasinya tidak berhasil, nanti mediator lapor ke majelis hakim pemeriksa perkara bahwa mediasinya gagal. Tapi kalau berhasil, nanti mediator buat namanya akta vandading, akta perdamaian. Nah, setelah dibuat dan diperiksa, para pihak setuju dengan isi akta perdamaian tersebut, nanti dilaporkan oleh hakim mediator ke majelis pemeriksa perkara. Setelah diperiksa, nanti oleh majelis pemeriksa perkara dia dibuat penetapan perdamaiannya Mbak. Jadi perkara nggak lanjut, cukup selesai sampai di situ. Tapi kalau mediasi gagal maka akan dilanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya. Pemeriksaannya gimana sih Mbak? Kalau gagal? Bentar ya Pak, saya agak menyimpang sedikit nih. Saya mau nanya soal mediasi tadi. Setelah mediasi berhasil, Iya. lalu kan nggak jadi nih kan berarti perkaranya karena sudah berhasil. Lalu apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang ada di hasil mediasi itu, maksudnya dia tetap prestasi dari hasil mediasi itu, bisa diajukan upaya hukum lagi ya Pak ya kira-kira, atau kembali ke gugatan lagi atau gimana kira-kira Pak? Intinya enggak ke gugatan lagi, bukan upaya hukum, tetapi adalah mengajukan permohonan eksekusi. Oh, jadi permohonan eksekusi berdasarkan akta vandading. Ya, Oke. boleh diajukan itu. Nanti Oke. pengadilan memanggil pihak-pihaknya kayak gitu. Oh iya, baik. Lalu untuk mediasi tidak berhasil tadi ya, jika mediasi tidak berhasil kan majelis hakim memanggil kembali para pihak untuk melaporkan hasil mediasi. Oh, mediasi tidak berhasil nih. Lalu setelah itu tanpa pembacaan gugatan lagi, ini majelis hakim bisa langsung menetapkan atau menentukan hari sidang dan membuat court kalendernya gitu. Jadi kayak kapan acara persidangannya itu, kayak jawaban, replik, duplik, Jadwal sidang lah ya Mbak ya. membuktikan kesimpulan. Iya benar. Kapan jadwal aja sidang tuh- nih timelinenya iya, gitu. Jadi Rencananya. Jadi nggak perlu lagi dibacakan gugatan di depan para pihak. Majelis sudah bisa langsung membuat court calendar. Setelah court calendar diupload nih di SIPP, otomatis kan nanti dia tersinkron ke e-court. Nah, tersinkron ke e-court itu dengan secara otomatis juga para pihak tuh sudah bisa melihat jadwal sidangnya, tahap-tahapan sidangnya mereka itu apa aja, mereka sudah bisa melihat. Nah, lalu kembali ya, bagaimana untuk pihak tergugat yang tidak mau bersidang secara elektronik nih, misal dia nggak mau, misalkan jawaban nih dia nggak mau, dia nggak bisa, dia bisa ya di rumah aja kan sambil rebahan, dia ngupload jawaban gitu kan, ya, atau sinyalnya susah atau gimana, dia tetap datang ke pengadilan. Itu pun dia nggak bawa berkas fisik, sebenarnya dibawa ya bisa, cuman tetap butuh untuk berkas soft. Jadi kalau di Perma itu dia datang ke pengadilan membawa soft file dan hard copy-nya, dua-duanya dibawa untuk diserahkan ke petugas PTSP e-court. Nanti petugas PTSP e-court tersebut menyampaikan ke panitera pengganti pada perkara tersebut untuk panitera pengganti selanjutnya mengupload berkas-berkas jawaban yang diberikan oleh si tergugat tadi. Jadi sebenarnya acaranya tuh semuanya tetap elektronik gitu, tetap elektronik.
tetap dilaksanakan secara elektronik, cuma karena yang si tergugat tadi tidak mampu tahu bagaimana, jadi sehingga tetap dibantu di pengadilan, namun pun sebenarnya tetap dilakukan secara elektronik seperti itu. Jadi tadi kan kita bahasnya gugatan ya Pak. Tadi Bapak dan Mbak menyampaikan bahwa di pengadilan itu bukan hanya gugatan ya Pak, benar ya? Betul. Ada permohonan juga ya Pak ya? Iya, salah kayaknya permohonan. Nah, mekanisme permohonan ini lebih simpel Mbak, kayak gitu. Pendaftarannya sama proses pendaftarannya, cuman mekanisme persidangannya itu yang berbeda kayak gitu. Kalau permohonan itu hanya datang pihak pemohonnya, kemudian nanti bisa dibacakan permohonan, pembuktian Mbak, periksa bukti surat, periksa saksi. Nah, tinggal hakimnya, kalau permohonannya hakim tunggal tuh Mbak yang meriksa, enggak majelis, hakim tunggal. Jadi hakimnya itu dapat memutus pada hari itu juga atau dapat menunda sidang untuk menyusun penetapan seperti itu. Jadi lebih singkat ya kalau permohonan biasanya berapa Pak masa waktu permohonan tuh? 2 hari atau sampai seminggu nggak kira-kira Pak kalau permohonan biasanya cepet sih Mbak, nggak nyampe seminggu sudah bisa selesai. Tapi dengan catatan ya, bukti suratnya sudah lengkap dan siap, saksinya sudah ada, kayak gitu. Mungkin nanti persidangannya kita akan bahas di sesi selanjutnya ya Pak ya, karena ini tadi awalnya dari gugatan, mediasi, berhasil atau tidak, permohonan juga gitu, nanti akan kita bahas ke sesi selanjutnya. Baik Sobat Metropolis, demikian tadi pemaparan narasumber kita yang sudah sangat jelas dan rinci terkait dengan persidangan elektronik ini. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas di sesi 3. Kita akan kembali sesaat lagi, tetap di Metropolis. Di sini ada berita hangat di sekitar kita. Ada lagu-lagu yang indah untuk semua. Selalu hadir bersahaja, membuka jendela dunia, menambah wawasan kita, maju bersama. Metropolis. Dalam rangka meningkatkan ketersediaan pangan pada tingkat rumah tangga dan upaya pengendalian inflasi bahan pangan, mari manfaatkan lahan kosong menjadi lahan yang produktif sebagai penyediaan pangan, meningkatkan ketersediaan dan pengendalian inflasi bahan pangan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat, menciptakan kesempatan kerja, serta meningkatkan perekonomian daerah. Ayo lakukan gerakan tanam pangan keluarga atau Gertapaga. Tanami lahan kosong yang ada di sekitar Anda dengan tanaman yang bermanfaat seperti cabai, bawang merah, terong, ubi jalar, talas, ubi kayu, jagung, dan lain-lain. Manfaatkan lahan atau pekarangan kosong dengan menanam tanaman hortikultura yang bermanfaat. Sukseskan gerakan tanam pangan keluarga atau Gertapaga. Optimalkan pemanfaatan lahan kosong menjadi lahan yang produktif. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kota Metro melalui Radio Metropolis FM. Call Center 112. Call Center 112 milik Kota Metro. Bila Anda ingin membutuhkan bantuan dan ingin melapor tentang masalah kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pohon tumbang, tiang roboh, penggunaan ambulan, masalah kriminalitas, kekerasan, narkoba, penanganan ODGJ, orang terlantar, serangan hama, evakuasi sarang tawon, evakuasi hewan liar, gangguan PLN, dan informasi pelayanan lainnya yang ada di Kota Metro, hubungi kami, Call Center 112. Call Center 112. Informasi pelayanan untuk warga Kota Metro. Call Center 112. Program pemerintah untuk masyarakat Kota Metro. Metropolis. Kerabat Metropolis, kita kembali lagi di sesi 3 dalam pembahasan aplikasi e-court. Kita lanjut ya mungkin Bapak Ibu mengenai tahapan persidangan. Tadi sudah dijelasin setelah pembacaan gugatan atau permohonan. Tahapan selanjutnya apalagi nih untuk persidangan secara elektronik di e-court?
karena persidangan elektronik ini wajib, tapi sebelum masuk ke sana boleh saya sampaikan sedikit ya Mbak ya? Boleh, silakan. Ini kalau penggugat pada sidang pertama nggak hadir, Oh iya, benar. itu ada loh Mbak konsekuensinya, maka Apa tuh, Pak? gugatannya dinyatakan gugur Oh Mbak, gitu. karena Kalau dianggap penggugatnya nggak hadir, nggak ya, Mbak, hadir, ya? karena Karena dia butuh ya. dia menggugat tapi kok nggak serius, Iya, kayak nggak gitu. serius, ya. Nah itu konsekuensinya Mbak. Makanya penggugat itu harus serius, makanya sidang pertama dia harus hadir. Hadir. Kayak gitu. Nah, Tapi seumpama dia hadir dan dia bilang kalau dia nggak jadi melakukan gugatan, Pak, ada berkas yang dikeluarkan dari pengadilan? Gini, kalau dia datang kemudian sudah proses sidang nih Mbak ya, di sidang pertama, dia itu harus menyatakan cabut gugatannya, Oh, jadi mencabut dia cabut gugatannya. gugatan. Nanti pengadilan mengeluarkan penetapan tentang dicabutnya itu perkara. Tapi perkara nggak bisa sembarangan dicabut loh Mbak. Iya, harus ada alasannya pasti, Pak. Iya. Karena gini, kalau sudah masuk proses jawab jinawab, nah pencabutan perkara itu butuh izin dari pihak lawannya, kayak gitu. Jadi walaupun tergugat dia juga punya hak ya untuk mau melanjutkan acara persidangan atau tidaknya. Kalau Pak, ya? sudah masuk proses jawab Jawab jinawab kayak gitu. Nah, setelah tadi sidang pihaknya dipanggil nih, kalau enggak datang si tergugat dipanggil lagi sehingga ada beberapa kesempatan, biasanya majelis hakim ngasih 3 kali Mbak, baik kan? Pemanggilannya. Nah, nanti di panggilan ketiga kalau tergugatnya nggak datang lagi, biasanya jurusita itu disuruh menulis begini Mbak, catatannya bahwa ini adalah panggilan terakhir. Jika tergugat tidak datang maka dianggap tidak menggunakan haknya, gugur kayak gitu. Nah kalau lengkap prosesnya adalah jawab jinawab. Apa nih jawab jinawab nih prosesnya? Kan digugat nih tergugat. Nah dia punya hak dong. Dia jawab itu gugatan, dijawab gugatannya secara elektronik ya Pak? Secara elektronik, kan full elektronik semua yang melalui aplikasi e-court. Walaupun si tergugat tadi katanya kalau dia sesama pengacara wajib secara e-litigasi, tapi kalau dia tadi tidak mau kan bisa minta bantuan tadi ke depan ke PTSP. Nah kalau dia mau ya kita anggaplah ini kita bicara yang mau semua ya full e-litigasi. Nah jadi dia nyampaikan jawaban melalui e-court, bisa dari rumah kan, bisa dari jalan, sambil traveling santai bisa, aja gitu. Bisa. Nah setelah jawaban, majelis hakim memberi kesempatan yang sama untuk penggugat menjawab atau menanggapi jawaban dari tergugat tersebut, namanya replik. Oke, istilah hukumnya replik ya, namanya. Nah, nanti ditanggapin tuh jawaban, tanggapin. Setelah itu kasih lagi dong kesempatan tergugat untuk nanggapin tuh replik. Tanggapan lagi kan, namanya duplik istilah hukumnya. Setelah jawab jinawab selesai. Nah, ada mekanisme lain Mbak, nggak langsung pembuktian. Jika dijawab jinawab itu menyatakan ada sengketa kewenangan mengadili nih, kan nggak semua perkara suatu pengadilan itu berwenang, kayak gitu. Namanya ada kompetensi absolut, ada kompetensi relatif. Kalau kompetensi absolut itu bukan kewenangan pengadilan negeri, tapi pengadilan yang lain. Kalau kompetensi relatif itu bukan kewenangan pengadilan negeri di mana gugatan itu ditujukan, tapi ada di pengadilan negeri lain. Nah, kalau ada mengenai sengketa kewenangan mengadili, maka hakim akan menunda sidang untuk putusan sela. Namanya putusan sebelum putusan akhir nih. Putusan sela namanya. Putusan sela sebelum putusan akhir, sebelum pemeriksaan pokok perkara kayak gitu. Nah, nanti di putusan sela itu majelis hakim menyatakan berwenang atau tidak mengadili. Jika berwenang, maka perkaranya lanjut ke pembuktian. Jika tidak berwenang, maka sudah berhenti di situ di putusan sela itu. Nah, kalau sudah dinyatakan berwenang, kan pembuktian nih. Benar. Pembuktian. Nah,
apa yang didalilkan penggugat harus dong dia buktiin. Betul. Jangan asal mau itu punya aku. Iya. Boleh dong. Harus ada buktinya harus, ya Pak ya. Jadi harus didalilkan ya Pak ya. Yang apa yang dia dalilkan harus dia buktikan Iya, dong. benar. Nah, kemudian bukti yang pertama adalah bukti surat, karena penggugat yang mendalilkan, maka dia harus kita berikan kesempatan pertama lah, Mbak. Iya. Nah, dalam hal pembuktian bukti surat ini dan nanti ada bukti saksi juga, Mbak. Majelis hakim memberi kesempatan yang sama, kesempatan yang adil kepada penggugat dan tergugat. Seumpama penggugat dikasih kesempatan 2 kali untuk memberikan bukti suratnya, maka tergugat juga sama 2 kali. Nah, kemudian nanti setelah diperiksa bukti surat itu kan nanti dia pihak penggugat atau tergugat nanti diminta oleh hakim untuk kembali mengupload bukti surat yang udah dicapos tadi tuh di aplikasi e-court. Tadi kan awal kan sudah tuh. Iya, bukti permulaan tadi bukti ya, Pak, permulaannya. Kemudian nanti disuruh unggah bukti surat. Nah, itu ada 2 pilihan, Mbak, di situ. Unggah semua bukti surat atau satu persatu. Tapi saran dari saya nih ya buat teman-teman semua bahwa baiknya adalah unggahnya satu persatu. Bukti-buktinya tadi ya Pak ya, satu persatu. jangan digabungin jadi satu ya Pak ya. Nah, karena ini demi kebaikan pihak sendiri. Karena kenapa? Jikalau ada bukti suratnya yang tidak valid, umpamanya scan-nya kepotong kayak gitu. Atau burem kayak gitu. Jadi itu tidak diverifikasi oleh hakim, sedangkan bukti surat yang lainnya bisa tuh diverifikasi. Jadi enggak ngulang kerja 2 kali kayak gitu. Jadi setelah bukti surat nanti tergugat juga disuruh upload dengan saran yang sama kayak gitu untuk satu persatu. Kemudian bukti surat ini nanti diperiksa, Mbak, di sidangnya bukan secara elektronik. Tetapi secara tatap muka. Kenapa? Ada alasannya, Mbak. Gimana karena tuh, Pak? Kita tuh harus ngelihat, Mbak, bukti surat itu benar-benar ada atau enggak. Jangan-jangan dia produk AI, Mbak. Bisa jadi kan? ChatGPT ya, minta tolong bikinin bukti gitu. Iya, surat ini kayak gitu. Nah, itu kita lihat karena bukti surat itu kan ada 2 kategori, Mbak, yaitu asli dan fotokopi. Nanti hakim itu biasanya menandai bahwa sesuai dengan asli atau fotokopi dari fotokopi kayak gitu. Jadi karena kan kekuatan pembuktiannya beda dong, Mbak, antara sesuai dengan asli dengan fotokopi kayak gitu. Nah, setelah itu pembuktian bukti surat selesai. Saksi tahu kan, saksi itu adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami sendiri suatu kejadian. Jadi bukan katanya, bukan katanya dan ada ini bahwa saksi itu minimal dua orang karena satu saksi bukan saksi. Setelah itu tergugat juga dikasih kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi gitu. Nah, setelah saksi dan bukti surat selesai, dalam hal perkara tanah ada tambahan proses nih, Mbak. Kalau tanah ini tanah Pak, nih ada namanya pemeriksaan setempat, atau pemeriksaan objek sengketa. Jadi nanti majelis hakim itu ngedatengin nih objeknya, bener nggak alamatnya di sini. Umpamanya alamatnya ada di Metro Pusat kayak gitu ya. Bener nggak ada di Metro Pusat, bener nggak itu tanahnya ada, bener nggak batas-batasnya, bener nggak luasnya. Jangan sampai apa yang digugat itu memang punya orang sudah umpamanya 5.000 meter persegi, tapi kenyataannya di sana itu hanya 2.000, 5.000 itu udah masuk punyanya tanah tetangganya kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak gitu. Kita harus melihat batasnya, bener nggak ada itu alamatnya sesuai apa enggak dengan yang didalilkan. Nah, kemudian perlu dititik beratkan ya, Mbak, ini bahwa untuk biaya pemeriksaan setempat itu berbeda atau di luar dari biaya pendaftaran perkara. Yang panjar pertama kali itu beda. Jadi nanti pada saat pemeriksaan objek perkara ini ada banyak komponen, Mbak, yang harus disiapkan. Salah satunya pengamanan. Kayak gitu.
nanti di pengadilan itu sudah ada namanya SK biaya panjar, Mbak. Iya. Jadi umpamanya untuk pemeriksaan setempat itu sudah ada range-nya berapa, itu sudah ditetapkan. Jadi nggak ada nih namanya tinggi-tinggi Iya. atau gimana, nggak ada markup-markup, itu sudah jelas dipampang di website pengadilan, biayanya sekian. Itu sudah ikut aturan biasanya dari peraturan Menteri Keuangan tentang sewa mobilnya berapa kayak gitu, dan biaya ini ditanggung oleh para pihak yang berperkara. Para pihak penggugat dan tergugat. Ya, tapi di sini biasanya ada dua ini ya, Mbak, ada dua perspektif. Biasanya apa? Dia yang mendalilkan, dia yang biayai. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti penggugat lebih condong ke penggugat. Iya, gitu ya. condongnya ke penggugat. Untuk perkara tanah setelah pemeriksaan. Nah, pemeriksaan setempat ini majelis hakim juga nih ada dua cara ya. Kadang-kadang ada majelis hakim yang mau pemeriksaan setempat ini sebelum pemeriksaan saksi. Oh iya. Nanti ada juga yang setelah pemeriksaan saksi. Jadi kalau sebelum pemeriksaan saksi, pemeriksaan setempat, dia punya gambaran tempatnya ini gimana, objeknya gimana, kayak gitu, batasnya. Kalau setelah pemeriksaan saksi, dia mengkonfirmasi apa yang dikatakan saksi benar nggak, seperti itu. Nah, setelah pemeriksaan setempat selesai untuk kasus tanah nih ya. Nah, ini selain kasus tanah juga sama sih prosesnya. Kadang hakim atau majelis hakim masih memberi satu kesempatan masing-masing pihak untuk bukti surat tambahan, Mbak. Siapa tahu ada yang kececer tuh. Oh iya, ada yang ketinggalan. Baru ingat ada nih gitu. Apa yang dia, siapa tahu ada yang kececer kayak gitu. Nah, nanti ada tambahan bukti surat di akhir itu setelah pemeriksaan saksi atau pemeriksaan setempat, itu tetap dikasih seluas-luasnya untuk para pihak membuktikan haknya, karena ini kan masalah hak ya, Mbak, kayak gitu. Nah, setelah bukti tambahan apa nih prosesnya? Kesimpulan, Mbak. Nah, kesimpulan ini adalah para pihak merangkum jalannya persidangan dari bukti surat, dari saksi. Nah, ini juga bisa digunakan untuk para pihak untuk membantah dalil-dalilnya, seumpamanya saksi ini tidak sesuai atau apa, kayak bukti surat ini kayak gitu. Jadi dia ada keberatan-keberatannya bisa ditulis di kesimpulan itu kayak gitu. Itu diberikan oleh tergugat dan penggugat ya, Pak? Dua-duanya, semuanya lewat ikor. Iya. Nah, untuk pemeriksaan tempat tadi ada biaya pengamanan, kepolisian. Nanti dari pihak pengadilan hanya mengirim surat ke pihak kepolisian, kemudian untuk biaya pengamanan pihak itu langsung berdiskusi dengan pihak pengamanan, dalam hal ini kan kepolisian. Jadi kita biaya-biaya pengamanan itu silakan diurus sendiri ke Polres. Jadi menghindari, Mbak, campur tangan pengadilan ya, Pak ya, hanya menyurati kalau akan dilakukannya pemeriksaan setempat seperti itu. Silakan berkoordinasi dengan para pihak. Iya, itu, menghindari adanya prasangka kayak gitu ya. Jadi setelah kesimpulan tadi, majelis hakim akan menunda sidang untuk memberi kesempatan majelis hakim menyusun namanya putusan. Nanti putusannya juga elektronik, Mbak. Ngambilnya juga bisa elektronik. Oh gitu, nggak perlu lagi ya datang ke pengadilan. Nggak perlu, datang itu pas pemeriksaan saksi dan bukti surat. Pembuktian kayak gitu. Baik. Jadi sangat simpel ya sebenarnya ya. Simpel Dan sekali. tadi pembuktian tadi juga karena majelis hakim mau memverifikasi ya apakah surat yang dibuktikan itu benar gitu ya. Tadi ada pemeriksaan setempat untuk perkara tanah itu. Jadi hanya untuk pemeriksaan yang harus diverifikasi sama majelis hakim gitu ya, Pak ya. Oke, tadi sudah sampai putusan nih, majelis hakim sudah menetapkan putusannya. Nah, untuk putusan tadi diberikan secara elektronik gitu ya, Mbak ya? Iya, betul. Pemberitahuan putusan itu dilakukan secara elektronik juga oleh majelis hakim dengan mekanisme untuk para majelis hakim dan panitera pengganti itu menandatangani
putusan yang manual ditantangani secara manual. Setelah itu nanti panitra yang akan mengecek putusan yang diupload ketua majelis di e-court apakah sesuai dengan yang sudah ditandatangani secara manual tadi. Apabila telah sesuai, maka nanti panitra akan memverifikasi dengan cara melakukan tanda tangan elektronik gitu, TTE, melakukan TTE, lalu nanti setelah itu kan putusan udah tershow nih di court ya, langsung di court ya, nanti langsung bisa dilihat dan diunduh oleh para pihak. Jadi ya sama seperti tadi mekanismenya untuk pihak tergugat yang tidak beracara secara elektronik, pemberitaan putusannya itu diberikan kepada jurusita yang akan dikirimkan melalui surat tercatat. Namun untuk mencetak pun untuk pengguna elektronik penggugatnya tadi kalau mau mencetak salinannya pun bisa sendiri sebenarnya, sama dia sama kayak ngunduhnya tuh membayar untuk PNBP, pajak, PNBP, membayar negara PNBP, bukan pajak. Iya, dibayarnya ke rekening PNBP tersebut, lalu nanti salinannya bisa diunduh. Namun apabila kurang paham itu bisa datang ke pengadilan, nanti bisa diarahkan ke PTSP e-court yang akan membantu. Cuman kalau misalkan nih e-courtnya lagi gangguan atau gimana, sementara dia butuh salinan, misalkan salinan penetapan gitu kan, akan segera diurus gitu, bisa diambil di PTSP bagian hukum pada pengadilan seperti itu. Tapi tanda tangannya tanda tangan manual, tanda tangan panitra. Iya, harus tanda manual cap panitra, bukan tanda tangan elektronik. Ya, ada capnya ya biasanya ada capnya. ya. Karena dia berproses secara manual, jadi manual juga gitu. Karena ada beberapa pihak ya Mbak, yang kurang marem kayak itu ya, kurang marem kalau tanda tangannya hanya tanda tangan elektronik. Kadang kalau berkas gitu. tersebut mau dibawa ke instansi lain, misalnya kadang instansi lain tuh kalau kurang TTE itu dianggapnya belum tanda tangan gitu, jadi harus atau cap basah atau Ada tanda tangan beberapa basah pihak yang seperti kayak itu. gitu. Ada beberapa instansi yang masih seperti itu, jadi belum terbiasa dengan TTE gitu ya. itu. Mungkin balik lagi ya Pak ke tadi pemeriksaan saksi. Jika saksinya tuh jauh misalnya, nggak bisa datang ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya, apakah ada cara lain gitu Pak? Bisa nggak Mbak Nadia? Untuk saksi yang jauh ya kalau di Perma 7 itu tahun 2022 itu ada, itu bisa untuk jadi bisa dilakukan pemeriksaan saksi secara audio visual. Kebetulan yang saya tahu pernah ada tuh di PN Selawi ya. Itu jadi karena pihaknya jauh, untuk dia melakukan kesaksian tuh di daerah tempat tinggalnya sendiri, cuman dengan syarat dan ketentuan ya, karena kan dia harus disumpah nih sebelum bersaksi. Jadi dia harus datang ke pengadilan terdekat di kotanya berada, lalu nanti akan dibantu dengan panitera pengganti di sana yang telah ditunjuk. Lalu nanti dia bisa dibantu untuk melakukan kesaksian secara audiovisual ya. Ya setelah disumpah dulu, ya dia melakukan kesaksian secara audiovisual dengan sistem informasi. Terus kalau untuk yang di luar negeri, misalkan kan kalau pihak yang di luar negeri misalkan tergugat di luar negeri gitu, dia kan bisa dipanggil melalui domisili elektroniknya nih kan, otomatis udah pasti nyampe kan ke dia itu, cuman kan dia jauh, jadi dia bisa melakukan kesaksian di kedutaan Indonesia itu di luar negeri di luar negeri seperti itu. Sama prosedurnya sama, harus disumpah terlebih dahulu baru bisa melakukan kesaksian seperti itu. Mungkin Pak Sore ada tambahkan? Kalau untuk panggilan luar negeri itu berbeda prosedurnya dengan yang biasa Mbak, karena kan namanya ada panggilan logatori, panggilan khusus untuk di luar negeri kayak gitu, jadi enggak sama dan waktunya pun berbeda ya Mbak, karena kalau panggilan sah itu kalau untuk dalam negeri adalah 3 hari sebelum hari sidang. Gitu. Baik Sobat Metropolis, sangat jelas sekali ya tadi para narasumber kita memberikan informasi mengenai persidangan elektronik ini. Pembahasan selanjutnya kita akan bahas di sesi 4. Jangan kemana-mana, tetap di Metropolis. Metropolis is the best information and music. Metropolis is the best information. Metropolis is the best information and music. Call Center 112. Call Center 112 milik Kota Metro. Bila Anda ingin membutuhkan bantuan dan ingin melapor tentang masalah kecelakaan lalu lintas, bencana alam, pohon tumbang, tiang roboh, penggunaan ambulan, masalah kriminalitas, kekerasan, narkoba, penanganan ODGJ, orang terlantar,
serangan hama, evakuasi sarang tawon, evakuasi hewan liar, gangguan PLN, dan informasi pelayanan lainnya yang ada di Kota Metro. Hubungi kami, call center 112. Call center 112, informasi pelayanan untuk warga Kota Metro. Call center 112, program pemerintah untuk masyarakat Kota Metro. Panteng terus 91,3 Metropolis FM. Kerabat Metropolis kembali lagi bersama podcast Metropolitan. Mungkin tadi ya Bapak dan Mbak Nadia sembari mengingat sesi kita 3 tadi, kalau panggilan nih Pak, panggilan ini manggil-manggil aja nih para pihaknya atau saksinya gitu. Apakah ada ketentuan atau syarat sahnya dari pemanggilan ini? Ada dong. Ada, boleh dijelaskan Pak kerabat jurusita itu Metropolis? nggak bisa asal panggil, nggak bisa. Oke. Jadi umpamanya sidangnya besok, manggilnya hari ini, nggak bisa dong. Jadi syarat sah panggilan itu adalah 3 hari kerja sebelum persidangan Sidang dilakukan. Jadi nanti karena kan surat tercatat nih, di surat tercatat itu jurusita wajib mencantumkan due date atau waktu terakhir untuk memberikan panggilan tersebut ke pihak, kayak gitu. Dan nanti ada keterangan juga tanggal sidangnya kapan. Jadi 3 hari kerja ya Mbak, Sabtu Minggu nggak dihitung tuh. Jadi baik tergugat ataupun saksi dapat mempersiapkan diri atau menjadwalkan untuk hadir di sidang. Jadi nggak bisa asal panggil aja ya? Nggak bisa dong. Jurusitanya baru manggil H-1 atau H-1 jam ya? Iya, nggak bisa. Nggak bisa, berarti Syarat panggilannya sah. tidak sah ya Pak Tidak ya? sah Oke. panggilannya, kayak Baik. gitu. Tadi kita sudah bahas sampai putusan nih Pak. Jika para pihak baik tergugat atau penggugat itu tidak puas dengan adanya putusan dari majelis hakim ini, apakah ada upaya yang bisa dilakukan nih Pak oleh para pihak tersebut? Ada. Gimana Mbak? Dia bisa dijelaskan juga. Upaya yang bisa dilakukan ya ada upaya-upaya hukum ya setelah terjadinya putusan ya. Itu misalnya ada upaya hukum banding, itu baik tergugat maupun penggugat bisa mengajukan upaya hukum banding ya. Sebenarnya kembali seperti awal ya, simpelnya tuh memang melalui e-court. Jadi kalau penggugat itu bisa mengupload dengan usernya, dia bisa mengupload berkas-berkasnya di situ karena nantinya akan kita kirim ke pengadilan tingkat banding pun ya berkas-berkas elektronik tersebut ya. Namun kalau untuk tergugat ya seperti tadi dia tidak mau beracara secara elektronik ya, dia mengumpulkan berkas-berkas upaya hukumnya itu dia bawa ke PTSP e-court. Nanti PTSP e-court yang akan membantu untuk mengupload berkas-berkas upaya hukumnya. Lalu nanti setelah itu pengadilan akan membuat akta pernyataan banding, lalu diupload di e-court. Nah, lalu bagaimana untuk proses inzagenya dia kan ya? Apakah dicek? Inzage itu apa sih Mbak? Inzage itu pengecekan ulang ya Pak ya. Mengecek berkas ya, bahasa berkas-berkasnya. simpelnya. Iya betul. Bagaimana dia cara mengecek berkasnya? Itu dia ke pengadilan juga, cuma tidak dicek berkas fisik ya. Yang dicek itu justru pihak PTSP Meja e-court tuh menunjukkan berkas-berkas yang telah diupload dan diverifikasi di situ. Jadi intinya memberitahukan ini mau gimana pun tetap elektronik loh gitu, nggak bisa mau gimana pun nih tetap elektronik gitu. Nah setelah selesai proses injek baru nanti kita kirim bandel A bandel B-nya itu ke pengadilan tingkat banding berupa elektronik. Cuma kadang tetap diminta fisiknya juga ya Pak ya. Kadang-kadang kalau ada permasalahan di aplikasi bisa dinavigasi. Cuman cukup dengan berkas elektronik saja itu sudah bisa dikirimkan. Jadi setelah dilakukan proses banding tersebut, dan jangan lupa untuk pengajuan banding itu adalah 14 hari kalender ya untuk sekarang ya. Dan untuk pihak tergugat yang tidak mau beracara secara elektronik, 14 hari kalender itu dihitung setelah dia menerima pemberitahuan putusan. Jadi bukan dikirimkan, dikirimkan tanggal dikirimkan bukan tapi nanti kita dicek dia menerimanya kapan. Jadi ada aplikasi dari pihak pos yang bekerja sama dengan pengadilan, itu ada namanya aplikasi Kibana. Di situ kita bisa lacak kirimannya, dia menerimanya tanggal berapa, karena di aplikasi itu jelas siapa penerimanya, tanggal berapa, ada fotonya juga siapa yang menerima. Seperti itu untuk upaya hukum banding. Namun ada nih upaya hukum selain bandingan ya Pak ya. Ada. Boleh Pak, silakan dijelaskan. Sebelum banding itu bisa dijelaskan oleh Pak Ansori. Gini, upaya hukum lain selain banding, kalau ini kan tadi
ada panggilan nih di awal tadi kan, ada panggilan untuk tergugat. Kalau tergugatnya sama sekali nggak pernah datang, perkara itu tetap dilanjutkan, kemudian diputus. Nah, putusannya namanya first take tanpa dihadiri oleh tergugat. Nah, kalau seumpamanya dia tidak terima, dia bisa lakukan upaya hukum namanya verzet kayak gitu. Verzet itu ya perlawanan, bantahan kayak gitu. Nah, dia bisa melakukan upaya hukum verzet itu yang tadinya dia sebagai tergugat, dia itu posisinya berubah menjadi penggugat kayak gitu. Nah, tapi kalau posisi perkara itu sedang dilakukan upaya hukum banding, kemudian ada verzet, maka upaya hukum bandingnya itu gugur, Mbak. Digugurkan kalau itu bersamaan, maksudnya itu sudah didaftarkan bandingnya, terus saya nggak terima nih. Tapi setelah verzet. itu boleh mengajukan banding kembali setelah Bisa, selesai setelah verzetnya ya. verzetnya bisa. Selesai boleh melakukan kembali. Tetap bisa banding, tetap bisa, tapi betul. selesaikan dulu verzetnya di tingkat pertama di pengadilan tingkat pertama ya, nanti diperiksa lagi kayak gitu perkaranya, baru upaya hukum banding. Nah, selain banding, kalau nggak puas putusan banding, ada gak ini upaya hukum lain masih ada, Apa tuh, Pak? namanya kasasi, Mbak. Kasasi. Dan kalau banding itu tetap, kalau kasasi itu ada syarat formal yang harus dipenuhi, Mbak. Kalau kasasi harus ada memori kasasi. Jadi wajib ya itu untuk wajib, kasasi. wajib. Jadi kalau pihak pemohon kasasi dia tidak memberikan memori kasasi dalam waktu 14 hari semenjak dia mendaftarkan upaya hukum kasasi, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan tidak memenuhi syarat formal. Kayak gitu, nanti ada penetapan ditandatangani oleh ketua bahwa itu tidak memenuhi syarat formal. Nah, kapan sih waktunya ngajukan putusan kasasi? Pasti bingung upaya juga nih. Hukum kasasi ya, kasasi jarak dari keluarnya putusan banding ya. Jadi ketika putusan banding diterima, tanggal diterima ya, dihitung 14 hari setelah itu. Setelah putusan banding. Hari kalender ya, Pak hari ya. kalender 14 hari dia boleh mengajukan kasasi. Nah, kasasi kemudian putus nih. Putus. Tetap ada yang menang, ada yang kalah atau berimbang. Ibaratnya putusan kembali ke titik awal 00 ada. Nah, kalau ada nggak sih kalau udah kasasi kan terakhir nih, upaya hukum terakhir banget nih, udah di Mahkamah Agung, masih ada loh, Mbak. Apa tuh, Pak? Boleh dikasih tahu? Namanya peninjauan kembali. Tapi memang syaratnya itu lebih berat ya, Mbak ya, daripada banding dan kasasi ya. Umpamanya alasannya apa tuh untuk peninjauan kembali gitu, alasannya apa. Dan kalau peninjauan kembali itu, kalau tadi kan di kasasi maksimal 14 hari dia ngasih memori kasasi. Tapi kalau untuk peninjauan kembali, waktu daftar memorinya harus sudah ada, memori peninjauan kembali. Kalau nggak ada, itu dia TMS lagi, nggak kita tolak, nggak bisa kayak gitu. Kebayang berarti ya Mbak Tanti ya, berapa sebanyak apa berkas tuh kalau nggak pakai import ya, dari gugatan ke PK bisa segini ya, itu karena apa? Kalau masalah hutang piutang, masalah tanah, karena bukti suratnya kan tebel-tebel. Makanya e-court ini sangat mempermudah sebenarnya. Jadi betul. Untuk tergugatnya, baik penggugatnya atau tergugatnya, cuma mengupload bukti-buktinya, apa karena kan duplik. Kalau gugatan itu kan masih bukti surat itu sangat banyak ya masih. Nah, tadi PK kan sudah diajukan, syarat-syarat PK itu ada, biasanya ada novum atau bukti baru, ada macam-macam lah. Nah, PK kalau masih nggak puas masih bisa lagi nggak sih?
Bisa nggak tuh Pak? Bisa. Apa tuh Pak? PK kedua, tapi PK kedua ini PK terakhir. Biasanya ini karena ada dua putusan PK yang berbeda di permasalahan yang sama. Jadi masih ada upaya hukum lagi kayak gitu, dan ini yang terakhir ya, upaya hukumnya nggak ada lagi. Jadi biar ada kepastian loh Mbak. Iya, masa berlarut-larut ya Pak jadi. Ini yang terakhir. Nah, kayak gitu. Baik, tadi jadi upaya hukum itu ada banding, ada kasasi, ada upaya hukum luar biasa yang tadi yang PK. peninjauan kembali, dan ternyata ada juga upaya hukum di tingkat pengadilan negeri ya Pak ya, tingkat pertama ya Pak ya. Iya, Untuk perlawanan putusan First iya, tadi. gitu. Baik. Kira-kira nih Pak, selama aplikasi e-court ini jalan, kendala apa sih Pak mungkin yang bisa disampaikan? Terkadang itu permasalahannya masalah sinyal di para pihak, kayak gitu, sinyal biasanya. Atau kalau ada gangguan pada aplikasi e-court, kami akan memberikan pemberitahuan di aplikasi itu bahwa aplikasi sedang gangguan. Tapi kalau seumpama untuk tergugat atau penggugat atau pemohon untuk mau masuk e-court susah, masukin bukti atau apa susah gitu, bisa memberitahu bahwa nggak bisa masuk karena apa. Biasanya hakim nanti memberi kebijakan untuk menunda sidang selanjutnya untuk memberi kesempatan kepada pihak tersebut. Baik. Ada lagi nggak Mbak? Ya itu sih, kadang para pencari keadilan mungkin belum sepenuhnya memahami tentang e-court gitu kan, cara-cara mengisi e-court, dan juga kadang tuh katanya si petugas PTSP e-court ini kadang pengguna terdaftar itu kadang salah menginput, misalkan dia harusnya menginput di bagian kolom pembuktian gitu ya, bukti apa malah di-upload di kesimpulan gitu. Jadi harus direvisi. Baik, gitu. oke. Terima kasih kepada Pak Ansori dan Mbak Nadia atas penjelasan yang sangat komprehensif sekali. Tidak terasa Sobat Metropolis, kita sudah 60 menit memberikan informasi mengenai e-court. Semoga podcast ini dapat menambah pemahaman kita semua mengenai aplikasi e-court dalam meningkatkan efisiensi peradilan elektronik yang pada akhirnya mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sampai jumpa lagi di pembahasan-pembahasan menarik lainnya dalam podcast Metropolitan Metro Pendidikan Hukum berkelanjutan. Saya Artanti, pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih.